wabarakatuh. Di video kali ini aku mau tunjukin keladi infinity, ada juga keladi wayang, ada juga aglonema. Yaitu aku mau tunjukin subur-suburnya itu karena apa. Aku mau kasih tips caranya bagaimana supaya tanaman-tanaman hias kita itu menjadi subur. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada keladi infinity. Di sini ada 3 pot. Jadi 3 pot ini awalnya tuh aku belinya itu dalam satu pot itu 4 daun, itu harganya sekitar 75.000 kan. Jadi dalam sebulan itu jadi satu pot itu mungkin ada 10 daun, itu aku pisah, aku jadikan 2 pot. Terus sebulan kemudian aku pisah lagi menjadi 2 pot. Jadi keladi infinity ini sebenarnya sangat mudah perkembangbiakannya itu ya. Jadi sebulan itu aja mungkin udah banyak anaknya. Dan saya rasa pun juga bukan hanya keladi infinity ini saja, mungkin keladi yang lain pun juga yang namanya keladi itu pasti tunasnya itu banyak, bahkan anaknya itu ada kecil-kecil gitu. Nanti di bawah indukannya itu kan pasti ibaratnya cepat perkembangannya begitu. Lain dengan aglonema. Kalau aglonema dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun aja pun kalau kita tidak kita bongkar, kita cacah batangnya itu tidak akan ada perkembangan ya begitu-begitu aja gitu kan, karena dia lama tumbuh, anakannya itu lama. Nah, di situ juga ada keladi wayang. Keladi wayang ini dia kalau masih ukuran baby ataupun ukuran remaja, dia itu nggak ada warnanya, belum keluar warna, jadi hijau saja, atau sekalipun ada warna pinknya. Ini wayang pink ya, jadi masih di tengahnya itu masih pink, masih sikit gitu. Jadi nanti kalau dia udah benar-benar dewasa jumbo, dia itu daunnya tuh lebar, agak meruncing sedikit ya di bagian bawahnya, coraknya itu jelas, dan pinknya itu udah pink semua gitu. Jadi hijau-hijaunya itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau infinity dia dari ukuran baby, dia juga udah keluar warnanya gitu ya. Kalau wayang tidak, dia ukuran baby, lihat seperti ini. Dia warnanya hijau kayak gini. Ini masih ukuran baby. Nah, kalau yang di sebelahnya ini ada bicolor. Bicolor ini juga ada keladi tisu. Nah, kalau yang ini keladi kelinci. Kalau ini sih di sini tuh ya banyak, di kebun-kebun banyak keladi kelinci. Ini bisa dibilang ya terbuang-buang begitu kan. Cuman karena memang di sini nih masyarakatnya rata-rata juga hobi bunga, jadi walaupun terbuang-buang itu dikutip kembali gitu, dirawat. Tapi yang anehnya gini ya, kalau misalnya di kebun-kebun gitu kan dibuang-buang itu bisa sampai ukurannya jumbo sekali gitu kan. Tapi kalau dari pot gini diurusi, dia malah agak ya kemungkinan karena faktor potnya juga ya. Kalau potnya yang jumbo ya mungkin dia ukurannya bisa jumbo, cuman kalau potnya agak kecil ya mungkin dia juga nggak bisa besar-besar kali gitu kan. Tapi yang pasti kalau udah diurusi, diletakkan di pot, itu pasti dia lebih cantik dibandingkan yang di kebun-kebun. Di kebun-kebun ini kan nampak sekali dia keladi liar gitu kan, cuman dia memang ukurannya bisa besar. Kalau bicolor ini juga aku baru tanam. Nah, ini aku ada alocasia silver. Ini aku belinya mahal ya. Itu dulu sekitar 4 daun harganya 250.000 di sini. Entah kalau di tempat lain ya kan. Pertamanya aku beli online, harganya itu 75.000 udah sama ongkir ya kan. Itu 5 daun, 2 busuk, tinggal 3 daun. Rupanya lama-lama busuk-busuk juga mati semua. Terus aku beli lagi yang emang udah jadi, punya teman aku gitu kan, udah jadi, udah potnya juga udah segitulah, daunnya itu udah sekitar 7, tuh harganya 250 sama dia gitu. Jadi namanya kita suka, kita pecinta bunga, segitu tuh ya nggak apa-apa deh gitu ya. Ada red post juga, ada suksom. Kalau suksom ini aku beli 300 limpol, itu masih remaja ya, daunnya sekitar 5 apa 6 daun gitu ya, 300 limpol, dan aku online di aplikasi ya. Nah, kalau yang ini aku juga baru pada bongkar. Ada calathea merak, terus itu berbagai calathea lah ya, terus ada caladido, Donna Carmen juga, itu semua aku baru bongkar.
Nah, ini perlu diketahui ya, tanahnya ya supaya subur. Ini kelihatannya aja tanahnya itu warnanya hitam, padahal ini sebenarnya tanahnya warnanya coklat. Jadi aku campur. Aku ini memang nggak pakai sekam padi, aku nggak pakai. Aku cuma tanah campur dengan kotoran sapi yang udah mengering ya, udah jadi pupuk, itu aku campur gitu kan. Terus jadi dia warnanya coklat. Dan apabila penyiraman itu pasti bau ya, kalau udah tanah basah gitu kan, itu pasti aroma kotoran sapinya itu pasti tercium ya, agak bau pesing gitu sih ya. Tapi itu sebenarnya membuat tanaman ini subur. Jadi kita tuh nggak perlu tiap bulan kita pupuk pakai pupuk ini pupuk itu nggak perlu. Jadi ini udah otomatis terpupuk sendiri karena udah langsung kotoran sapinya itu udah menjadi pupuk gitu. Nah, kalau yang satu ini aku nggak tahu ini bunga apa ya kan. Cuman aku ini beli ini yang ininya, yang panjang-panjang ini, yang warnanya agak merah, agak kehitaman juga kan. Aku beli ini, terus aku bawa pulang. Lama-lama tumbuh ini, patah hati ini. Yang kemungkinan si penjual ini ada mungkin terselip bibit ataupun bonggol patah hati ini gitu ya. Kalau di patah hati ini dia tumbuh aja sendiri gitu, bukannya aku sengaja aku gabungkan gitu, enggak ya, tumbuh aja dia sendiri. Mungkin dari sananya mungkin ada bibit patah hati, jadi ini aku biarin aja. Ibaratnya dia sendiri gitu ya, sendiri di tengah-tengah, itu cantik juga. Nah, ini untuk yang infinity suburnya itu yaitu tadi karena pemupukannya itu. Karena ini bisa dilihat dari batangnya itu besar-besar ya kan, daunnya juga besar-besar, coraknya juga jelas, warnanya juga cantik. Dan ini jarang ada yang busuk ya. Kalau keladi patah hati punyaku ada, bukan yang satu tadi yang di tengah tumbuh tadi, enggak ya, yang spesial keladi patah hati itu kadang dia mau agak busuk juga sih. Ibaratnya dibandingkan infinity ini, ketahanan dia terkena sinar matahari itu lebih tahan infinity ini, karena juga harganya juga lebih mahal infinity ya dibandingkan keladi patah hati. Nah, jadi seperti ini dia. Ini wayang pink. Nah, bicolor atau bisa dibilang juga ini gingerland kemungkinan ya. Aku juga nggak tahu ini bahasa apanya, mungkin ya ini gingerland atau bicolor. Ini juga aku udah bolak-balik bongkar biar cepat dia beranak, jadi aku bongkar gitu. Jadi nggak aku jadikan satu pot semua sampai, memang cantik ya kalau misalnya satu pot dirimbun kan semua cantik, cuman aku seneng bongkar gitu aja biar dia itu biar cepat banyak gitu, memperbanyak anakan, memperbanyak tunas juga. Tricolor, kalau tricolor ini udah jelas ini keladi kebun ya, keladi liar. Nah, jadi inilah ya keladi-keladi yang bisa dibilang tergolong, kalau di daerah sini itu tergolong mahal ya. Red Post, Suksom, Infinity ini kalau di daerah ini tergolong mahal. Tapi kalau kita pecinta bunga, harga segitu itu tuh sebenarnya nggak masalah, apalagi kalau memang keladinya itu udah jadi, batangnya itu besar-besar, subur, warnanya keluar gitu, itu terobati ya dengan harga segitu. Pasti siapapun yang pecinta bunga kalau harga segitu tuh pasti oke lah gitu ya kan. Nah, jadi sampai di sini dulu video saya ya. Caranya itu tadi untuk mempersuburnya saya pakai kotoran sapi. Jadi sebenarnya pakai kotoran kambing boleh, kotoran ayam boleh, tapi yang sudah benar-benar sudah kering. Jadi kalau kotoran kambing pun yang masih basah itu panas, jadi kemungkinan bunga-bunganya nanti bakal gosong ya, seperti kita ngasih pupuk itu kebanyakan gitu kan, karena kotoran kambing itu panas kalau masih basah. Sama juga dengan kotoran sapi, jadi aku cari itu yang memang udah lama mengendap gitu kan. Dan kalau di sini aku beli kotoran sapinya itu, jadi sebenarnya modalnya itu besar ya kan, mana raknya, mana kotoran sapinya, tanahnya juga aku beli, bunganya beli gitu kan. Kadang ada juga aku yang ngebolang, tapi nanti ada orang yang minta ya aku jual juga gitu ya, kalau memang karena
atau setidaknya barter gitu ya. Kalau kasih-kasih gitu aja kayaknya sekarang ini terasa sekali ya, karena kita kan semua bunga beli. Jadi kalau main kasih-kasih aja kayaknya terasa. Jadi mendingan minim-minimnya itu aku barter gitu. Nah, jadi semoga bermanfaat. Nah, untuk kalian semua, jangan lupa like and subscribe channel Anjoli dan jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya. Salam satu hobi.